Ini coba saya minta ditayangkan itu kajian yang ada di Jatirogo itu loh, di Tuban yang saat ini sedang didemo itu loh. Ya alhamdulillah masih didemo. Karena urusan Al-Quran adalah kewajiban yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita atau saya mengajak Bapak dan Ibu, mari kita mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 186. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka kemudian itu termasuk hutan yang patut diutamakan. Belum. Sambil apa merana ora. Paling warga merang ora oleh kok. Tak ono putusane wae. Yo keng nyai wae iku mah. Ngajari kok. Eta ngaji dalan wae. Allah ora kit elek. Tak lho ngarep lho. Kasih kono apa wis. Apa-apa. Ya biasa apa-apa. Ono. Hukum apa? Aman bisa. Boleh mau. Lain yang peniki kok orang desane kok bisa desane. Izin kok izin. Lah ngaji ya sesone untunge apa kok. Ya kecuali organisasi masa. Jangan Mas Oten bilang aja. Pengajian biasa. Hargane mapak gak oleh lho, mapak sing lalu tampil di dhewe terus sapa? Ora oleh. Maksud tapenan jenenge tapenan Mas, nego adat Mas. Jadi hak dhewe-dhewe masalah amalan wis di tempat pengajian di tempat dhewe kok wis ora usah ini mari-mari golek molo ora golek molo ora lah nyatane sebagai ngijak maksa itu kan golek molo ngono Pak Gone dhewe enggak kene kira Pak Gone dhewe tanah tuku wae kok kena iku wis hak namane sapa ayo namane sapa? Ayo, namane sapa?
pancen iku namane. Nek wong nganu ki ya polisi bos apa aparat pemerintah iki dong melindungi siapa. Lah kan ngomong. Wis minoritas. Sebentar tok. Wis cendeng cukup bae jok. Atau ora? Langsung sebentar menangi dhewe. Lho, menangi dhewe apa? Ngaji nang langgaran dhewe kono apik. Aku ora ngaji nang langgaran. Minoritas iki kepiye ngono? Langgar Google mau langgar apa? Kakak ngomong. Kakak ngomong yo tenang nang tahu joget. Wes. Kegiatan tidak boleh di desa Pasean. Tidak apa-apa urusan mereka. Kalau soal tanah itu, Nah, tanah itu untuk tempat musola itu miliknya Pak Roji, masih dari Pak Roji. Tapi dia punya lahan lain, tapi itu bukan namanya MTA, tapi namanya Pak Jadi. Pak Jadi masih punya Pak Jadi. Belum dibalik MTA, belum ada. Sampai sekarang pun masih Pak Jadi. Yang tempat musola Pak Roji, masih kepilih Pak Roji. ya ini Sebelum panjenengan menanggapi tayangan tadi Ustaz, ini ada surat yang masuk saya bacakan. Teruntuk saudara-saudaraku yang di Jogorogo, Tuban, Jatirogo. Oke, ini salah. Mohon maaf Ustaz. Jatirogo, Jogorogo itu Ngawi situ. Saya ulangi Ustaz. Teruntuk saudara-saudaraku di Jatirogo, Tuban yang sekarang masih di demo, dihalang-halangi karena mengaji Al-Quran dan As-Sunnah, tetap semangat, jangan takut kepada manusia, takut hanya kepada Allah. Terus tetap mengaji, jangan kendor, tetap semangat untuk menegakkan agama Allah. Percayalah, kalau yang hak ditegakkan, yang batil pasti sirna. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menguatkan pendirianmu, keimananmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pertolongan. Amin. Dan teruntuk saudara-saudaraku yang tempat mengajinya diberi aman, nyaman, tetap lebih semangat mengajinya dan mengamalkan hasil ngajinya. Tolong Al-Ustadz diterangkan Al-Quran surat ke-47 atau surat Muhammad ayat 7. Dan Allah penjagal makar jahat itu Al-Quran surat apa dan ayat berapa? Sebenarnya saya sebelumnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih Ustaz. Ya. Ini bukti Bapak dan Ibu ya. Ngaji Quran Sunnah dan diamalkan betul dalam kehidupan sehari-hari itu beresiko ya. Kalau ingin ngaji Quran Sunnah dan mengamalkan Quran Sunnah kok tidak beresiko, itu tidak mungkin terjadi. Nabi saja, kekasih Allah, utusan Allah, membawa Al-Quran untuk merubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang khairu ummah ya, masyarakat terbaik yang berakhlak, beradab, beriman, bertakwa. Itu saja ditentang habis-habisan oleh masyarakat pada waktu itu. Padahal itu Rasulullah. Itu beliau membawa Al-Quran. Tapi sunatullah berlaku. Rasul tetap dihadang, ditentang, disakiti, bahkan berulang kali hendak dibunuh. Ya, itu sudah menjadi sunatullah. Allah hendak mendidik hamba-hambanya yang berpegang teguh pada agamanya, mengamalkan betul agama Allah,
Jangankan kamu, kekasihku, nabiku, rasulku saja juga mengalami hal yang seperti itu. Ditolak, dicaci maki, disakiti, bahkan berulang kali hendak dibunuh. Padahal cukup mudah bagi Allah untuk menolong Rasulnya. Hai Muhammad, ini Quran, bawa, jelaskan pada masyarakat. Tidak akan ada yang mengganggumu. Setiap kali ada yang mengganggu, wes kue langsung tak tulungi, langsung menang. Itu mudah sekali bagi Allah. Tapi kenapa Allah kok tidak langsung serta-merta menolong Rasulnya? Harus melalui sunatullah yang panjang dulu. Allah hendak mendidik hamba-hambanya yang beriman. Jangankan kamu wahai umat Muhammad, Muhammad sendiri saja, nabiku, rasulku, sunatullahku berlaku. Siapa yang menyuarakan kebenaran, mengamalkan kebenaran berdasar Al-Quran dan As-Sunnah, pasti beresiko, akan ditentang, akan dihalangi, akan diusir dari kampung halaman. Sebagaimana dulu Rasulullah diusir oleh kaumnya dari Mekah, sehingga beliau hijrah ke Madinah. Itu menjadi sunatullah, hal yang wajar terjadi ketika kita mengkaji dan mengamalkan Islam yang sesungguhnya, yang berdasar pada Quran dan Sunnah, tidak ajur-ajir gitu loh. Ketika yang hak katakan hak, batil katakan batil, pasti penyuara kebenaran ini akan menghadapi hadangan, rintangan, tantangan yang luar biasa. Namun yakinlah, Allah sudah berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah mewajibkan dirinya akan terus-menerus menurunkan pertolongan bagi hamba-hambanya yang beriman, mukmin haqqo, mukmin sejati. Pasti akan mendapat pertolongan terus-menerus dari Allah, meskipun harus meneteskan air mata, meneteskan keringat, meneteskan darah. Yakinlah pertolongan Allah itu sangat-sangat dekat. Mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib. Kapan datang pertolongan Allah? Ingatlah, pertolongan Allah itu sudah sangat-sangat dekat. Sunatullah mengatakan, Bapak Ibu, pertolongan Allah itu hanya turun saat kita ikhlas, sabar, istiqomah, sungguh-sungguh menegakkan kebenaran agama Allah. Pertolongan Allah ini senantiasa beriringan dengan tetesan keringat kita, tetesan air mata kita, tetesan darah kita. Menegakkan kebenaran, menyampaikan kebenaran itu resiko tinggi, penuh dengan pengorbanan. Itu hal yang wajar. Kenapa? Karena ada surga yang Allah janjikan. Maka hal wajar kita berdakwah, menyuarakan Quran Sunnah, dihadang, ditentang, keringat menetes deras, air mata menetes deras, bahkan darah seringkali menetes deras. Itu pengorbanan sabilillah kita, dan akan dibalas oleh Allah dengan surganya. Maka la takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih hati. Wa abashiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, berilah kabar gembira pada orang-orang yang istiqomah itu dengan surga yang telah dijanjikan. Itu janji Allah dalam Quran surat Fussilat ayat 30. Yang Allah minta kepada kita istiqomah dalam keimanan. Menurut ayat itu, istiqomah ngaji Quran dan Sunnah,
Istiqomah amalkan Quran dan Sunnah, apapun resikonya, apapun konsekuensinya, bahkan puncaknya nyawa sekalipun harus kita korbankan untuk kepentingan agama Allah. Jangan surut, jangan futur, jangan mundur. Yang Allah pinta istiqomah dalam keimanan. Kalau istiqomah bisa dilakukan, maka Allah katakan pada kita semua, la takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih. Kenapa? Ada surga yang Allah janjikan. Di balik tetesan keringat, air mata, darah yang terus mengucur untuk sebuah kebenaran agama Allah, di balik itu ada surga yang Allah janjikan. Maka alhamdulillah, kajian kita di Jatirogo masih ditolak oleh masyarakat. Alhamdulillah. Masih ditolak oleh pemerintah desa. Alhamdulillah. Ini berarti kajian kita insya Allah ada nilainya di hadapan Allah, sehingga Allah harus beri ujian terlebih dahulu untuk menguji kesungguhan kita. Baru di demo apakah kita tetap datang ngaji atau kita tidur di rumah masing-masing karena takut kepada manusia. Itu ujian Allah untuk menguji kesabaran kita, untuk menguji keikhlasan kita. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Al-Imran 142. Apakah kamu mengira akan begitu mudah masuk surga? Padahal Allah belum melihat kesungguhan kamu dalam mendakwahkan dan mengamalkan agamanya ini. Apakah kamu kira begitu mudahnya kamu akan masuk surga? Padahal kamu belum meneteskan keringat, belum meneteskan air mata, belum meneteskan darah untuk bersungguh-sungguh li'i'la'i kalimatillah. Apakah kamu mengira akan begitu mudahnya masuk surga? Padahal kamu belum bersabar. Itu ujian dari Allah. Adanya demo, ya, ditentang, ditolak kegiatan ngaji MTA di Jatirogo Tuban oleh masyarakat dan pemerintah desa setempat. Itu alhamdulillah, kita tidak sedih, kita tidak takut, kita tidak khawatir, justru kita sangat bersyukur kepada Allah. Allah hadirkan para pendemo. Ini berarti Allah menilai kegiatan kita betul-betul ada nilainya di hadapan Allah, sehingga Allah harus uji kita dengan demo seperti itu, dengan penolakan seperti itu. Maka warga MTA di Jatirogo, yakinlah dengan ketetapan Allah. Pertolongan Allah sudah sangat-sangat dekat. Syarat mendapatkan pertolongan dari Allah penuhi, ikhlas, maju tak gentar, yakin dengan janji Allah, sabar dengan ujian Allah. Tidak apa-apa, lelah, letih, sakit, mungkin kadang keringat bercucuran, air mata bercucuran, darah menetes bercucuran, tidak apa-apa. Jangan surut langkah. Kenapa? Karena ngaji ini perintah Allah, bukan perintah manusia. Manusia itu hidupnya dalam genggaman Allah. Kalau Allah sudah perintahkan ngaji, amalkan hasil kajinya, kita sebagai manusia tinggal sami'na wa ata'na di hadapan perintah Allah. Sekalipun manusia menghalangi, tidak usah digubris halangan dari manusia. Selama itu perintah Allah, laksanakan dengan maksimal. Jangan takut sedikit pun dengan manusia.
semuanya akan mati. Tinggal kita memilih jalan kematian kita. Apakah kita memilih jalan mati sabilillah, atau kita mati di atas jalan menghalang-halangi kebenaran agama Allah. Tinggal dipilih. Dalam Quran surat Shad ayat 29 kita paham betul bahwa tadabbur Quran, mengamalkan Quran itu perintah Allah, bukan perintah manusia. Maka maju terus secara istiqomah. Memang di tempat itu dulu ada musola yang diwakafkan kepada kita MTA, sehingga digunakan ngaji oleh warga MTA Jatirogo. Kemudian wakaf itu diminta lagi oleh yang punya. Ya alhamdulillah kita berikan. Karena diminta lagi oleh yang punya, ya segera, tidak tunggu waktu, kita berikan saat itu juga. No, monggo kalau diminta lagi. Meskipun sudah kita bangun musola itu dengan begitu indahnya. Lah diminta, ya ndak apa-apa, kita berikan sak bangunane. Qadarullah, setelah wakaf diminta itu, kita punya tanah di sekitaran itu. Tanah kita itu yang tadi ditutup dengan pagar besi itu tadi loh. Dulu pagar itu ndak ada. Kan video pertama tadi itu kan ditutup dengan pagar besi warna hijau tadi. Dulu tidak ada pagar itu. Begitu kita mau ngaji di tanah kita sendiri, milik kita sendiri, meski masih atas nama personal, tapi itu milik kita, akan kita gunakan ngaji. Dan pagar besi itu memang ke arah musola yang dulu diwakafkan, kemudian diminta lagi pagar besi itu menuju arah musola dan tanah kita yang ada di situ. Kita mau ngaji di tanah, belum ada bangunannya, ya di tanah kita sendiri. Secara terbuka kita mau ngaji di situ. Dihalang-halangi, ditolak oleh masyarakat dan pemerintah desa. Tulisannya tadi Bapak Ibu baca toh? Masyarakat dan pemerintah desa menolak kegiatan MTA di desa Pasean, kan gitu. Padahal itu tanah kita ada di situ. Sebagai wujud istiqomah, sebagai wujud mentaati perintah Allah, karena ngaji itu perintah Allah, maka kita tetap datang ke situ setiap hari Rabu sore, ngaji secara istiqomah. Loh, ini tulisannya. Tidak apa-apa, tulisan MTA di ping tidak masalah. Minggu nek desone di ping Gusti Allah piye? Tapi tidak, kita tetap doakan yang terbaik gitu loh. Kita mau ngaji di tanah tempat kita, ditutup dengan pagar besi. Sebagai wujud istiqomah kita tetap ngaji. Karena tidak boleh masuk ke tanah kita, ya ngaji di pinggir jalan situ. Ya alhamdulillah, malah ngaji kita aman, dijaga bapak-bapak tentara, bapak-bapak polisi, bapak-bapak linmas. Alhamdulillah toh ngaji kita jadi diaman, jadi dijaga oleh beliau-beliau itu. Jangan dikira bapak tentara, bapak polisi, linmas itu tidak lelah. Beliau tetap lelah, wong setiap Rabu sore harus rawuh ke situ. Tapi kita doakan lelah beliau-beliau itu mudah-mudahan lillah, menjaga kajian Quran Sunnah tetap aman berjalan. Ini kan amal soleh buat beliau-beliau itu. Mudah-mudahan lelah beliau itu betul-betul lillah, berbalas kebaikan. Maka kami mewakili seluruh keluarga besar MTA
mengucapkan pada Bapak tentara, TNI, Bapak Linmas, matur nuwun, terima kasih. Setiap Rabu sore sudah menjaga kajian MTA di Jatirogo. Matur nuwun. Mudah-mudahan jadi amal soleh panjenengan. Kemudian berikutnya, di negeri kita ini MTA itu resmi sehingga boleh hidup di seluruh wilayah negeri Indonesia, boleh berkegiatan. Ngaji itu cukup pemberitahuan, ya. Sehingga meski tanah kita itu masih atas nama personal, tapi kita boleh ngaji di situ, boleh. Oh, tidak boleh oleh desa Pasean. Lah, desa Pasean itu milik warga desa atau milik Allah? Bumi ini milik Allah. Dimanapun kita ngaji, itu boleh, itu perintah Allah. Dan negeri kita sudah mengatur ngaji cukup dengan pemberitahuan. Harusnya kalau ada masyarakat yang ngaji Quran dan Sunnah dan betul-betul mengamalkan hasil kajinya, harusnya kita bersyukur. Kenapa? Karena masyarakat yang ngaji dan mengamalkan Quran Sunnah itu, dia insya Allah akan menjadi masyarakat yang berakhlak, yang beradab, sopan, santun, peduli dengan sesama, punya jiwa penolong, punya jiwa membantu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Karena wujud mengamalkan Quran dan Sunnah. Tapi ya sudah, apa kita benci dengan masyarakat Desa Pasean dan pemerintah desanya? Tidak, kita tidak benci. Tetap keburukan yang dilakukan kita balas dengan kebaikan. Tetap kita doakan yang terbaik bagi beliau-beliau, pemerintah Desa Pasean dan masyarakat Desa Pasean. Tetap kita doakan yang terbaik. Semoga Allah mudahkan, lancarkan semua urusan beliau-beliau. Kalau ada kesalahan, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa beliau-beliau itu. Itu yang terus kita lakukan. Maka warga MTA Jatirogo tetap istiqomah. Rabu sore tetap datang, ya. Bertemu, bersilaturahim dengan masyarakat desa yang menolak, dengan bapak-bapak tentara, bapak polisi, bapak linmas yang telah lelah menjaga kajian kita. Mudah-mudahan lillah penjagaan yang beliau lakukan. Tetap jaga ketertiban, jangan mengganggu, ya. Jangan mengganggu ketertiban. Datang di pinggir jalan, duduk dengan tenang, jangan mengganggu lalu lintas. Duduk dengan tenang, ya. Tetap diisi kajian. Ke depan hujan, terus jalan kajiannya. Basah kuyup tidak apa-apa. Semoga basah kuyupnya menjadi lillah, gitu. Ya, tetap tertib. Kalau panjenengan bawa makan minum, habis makan sampahnya masukkan tas masing-masing, bawa pulang ke rumah. Ya. Syukur-syukur tempat itu ketika panjenengan kondur semakin bersih tempat itu, ya. Semakin bersih. Karena kita orang Islam. Tetap santun, tidak usah terpancing emosi. Karena emosi itu bukan bagian dari Islam. Dikata, dicaci maki seperti apapun, dah nggih matur nuwun. Nah, jawab saja begitu. Nggih matur nuwun, terima kasih. No. Sudah, ya. Pokoknya tetap teratur, terukur, ya. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah meridhoi. Jangan terpancing emosi, jangan tersulut emosi. Yang paling penting, jangan futur, jangan surut, jangan takut pada manusia. Selama menjalankan perintah Allah, apapun ancaman dari manusia, jangan takut, tidak usah digubris. Datang saja istiqomah.
yakin dengan pertolongan Allah. Kalau ini dinilai oleh Allah makar, satu hari nanti makar itu pasti akan digagalkan oleh Allah. Ya, coba Fatir ayat 10. Surat Fatir surat ke-35 ayat 10. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus sholihu yarfa'u walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh dinaikkannya. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, bagi mereka azab yang keras, dan rencana jahat mereka itu akan hancur. Sudah ya, mbok sekeras apapun usahanya untuk menghalangi kajian Quran dan Sunnah, menghalangi pengamalan Quran dan Sunnah, sekuat apapun, sekeras apapun usahanya, sebanyak apapun orangnya, sebanyak apapun dana yang digelontorkan untuk menghalangi amal soleh, wis toh, gak akan berhasil, tinggal tunggu waktu saja. Kenapa? Karena di ayat ini Allah sudah membuat ketetapan wa makru ulaika huwa yabur, dan rencana jahat mereka akan hancur, makar mereka akan hancur, menghalang-halangi kajian pasti hancur. Itu ketetapan Allah. Siapa yang menang melawan ketetapan Allah ini? Fir'aun saja yang punya kekuatan besar seperti itu, punya bala tentara yang begitu kuat, punya dana yang begitu banyak, saat menghalangi dakwah Nabi Musa saja hancur, binasa. Itu ketetapan Allah. Maka sehebat apapun usahanya, sekeras apapun usahanya, sebanyak apapun dana yang digelontorkan untuk menghalangi kebenaran dinullah, pasti yabur, pasti akan hancur. Kehancuran itu tinggal tunggu waktu. Yang penting syarat Allah untuk kita penuhi. Syaratnya ikhlas, istiqomah, sabar, jangan takut pada ancaman manusia. Kalau ada manusia yang mengancam di Jatirogo misalkan, tapi alhamdulillah tidak ada. Ingat berapa banyak dulu manusia yang mengancam para nabi dan juga para rasul. Berapa banyak dulu manusia yang mengancam orang-orang Islam. Kalau sekarang panjenengan misalkan diancam, ya wajar, tidak apa-apa. Terima dengan penuh keikhlasan, terima dengan penuh kelapangan, tetap bertaut hati kepada Allah, satu-satunya zat tempat kita bergantung, tempat kita memohon pertolongan, itu Allah. Maka jangan takut apapun ancaman manusia. Manusianya yang mengancam itu nanti itu juga mati, pasti mati. Ora bakal urip terus. Masa arep urip dhewean saat semua manusia sudah mati? Ning donya karo tinggal dheweke tok. Manusia yang mengancam itu, yang mendemo itu ya suatu hari nanti juga pasti mati. Sama kita yang didemo juga pasti mati. Tinggal kita pilih jalan kematian kita masing-masing. Apakah kita milih jalan kematian, berarti memilih jalan menghalang-halangi kajian, atau kita memilih untuk tidak mengganggu kajian, tidak menolak dan tidak
menghalang-halangi pengajian dan pengamalan Quran Sunnah. Tinggal dipilih saja toh. Kalau ternyata kita mengambil posisi menghalang-halangi kajian, lah nanti hisabnya berat di hadapan Allah. Karena semua perbuatan kita akan dimas'ul oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban. Maka seluruh warga Jatirogo, bersyukurlah kepada Allah. Keimanan panjenengan, ketakwaan panjenengan masih mendapat ujian dari Allah. Alhamdulillah. Berarti imannya sangat istimewa nilainya di hadapan Allah. Takwanya insya Allah juga istimewa di hadapan Allah. Istiqomah, sabar, ikhlas, bergantung hanya pada Allah, jangan bergantung pada manusia. Bergantung pada manusia pasti rugi dan kecewa. Bergantung hanya pada Allah pasti akan bahagia, selamat, sukses dunia dan akhirat. Ya, mudah-mudahan Allah meridhoi. Yakin pertolongan Allah itu qarib, sangat dekat. Ya sudah, tempat kita di pagar besi tidak apa-apa, jangan dirusak pagar besinya ya. Orang Islam tidak merusak. Lah nanti nek pas jenengan ke sana ternyata masyarakat desa atau pemerintahnya lupa menutup pagar besinya, jenengan tutup dewe gitu loh. Ya loh. Wong biasanya ditutup kok belum ditutup. Ya sudah jenengan tutup sendiri, jenengan ngaji tetap di pinggir jalan itu. Kalau nanti lupa mengunci, lupa ditutup, pagar hijaunya tadi jenengan tutup sendiri. Begitu ya Bapak Ibu, semangat, ikhlas, yakin dengan pertolongan Allah.